Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabarnya baik-baik saja ya semua kawan. Kali ini kita akan mereview sebuah saham Adaro. Jadi kita masih di seri review saham guys gitu. Anyway, pastinya disclaimer on tentunya setiap keputusan membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi dalam hal ini saham itu kembali ke teman-teman sendiri ya keputusannya gitu. Saya hanya sekedar sharing aja menurut pandangan saya, review saya apa. Nanti setiap keputusan itu terserah teman-teman semua. Oke guys. Oke. Kali ini kita akan mereview saham Adaro ya, saham Adaro yang akan kita review kali ini dengan platform dari RHB Trade Smart kawan. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, di ini ya tanggal 19 Juli kemarin 2024. Tepatnya di hari Jumat ya, saham Adaro ini ditutup di level harga Rp3.100 per lembarnya gitu. Nah, kita lihat bagaimana reviewnya seberapa gitu. Oke. Kita mulai dari fundamental. Guys, di sini ada fitur fundamental dan ada beberapa overview rasio keuangan ya. Kita hanya menggunakan beberapa saja di sini kawan. Tapi yang pasti sih mudah-mudahan ini tetap memberikan manfaat buat teman-teman semua. Oke, kita mulai dari book value-nya di sini ya. Sini ada 3.537 book value-nya, secara value-nya tuh ada di 3.537 saham Adaro. Ini menarik sebenarnya sih. Jadi ini masih under value sebenarnya kalau dari sisi book value-nya guys gitu. Lalu juga ada earning per share. Di sini earning per share-nya atau EPS-nya itu di 743,07. Oke, dan PER-nya ya atau price earning ratio PER-nya gitu. Itu ada di 4,17 kali guys. Ini masih murah loh sebenarnya sih. Karena apa? Karena range-nya kalau kita memilih saham itu range-nya tuh minimal 2 sampai 11 atau 13 kali lah. Ya toleransi 15 kali ya kalau sektornya lagi rame ini. Dan PER dari Adaro sendiri atau Adaro Energi Indonesia Tbk ini itu di 4,17 kali. Jadi kalau dari sisi PER-nya ini masih murah gitu. Lalu kemudian kita masuk ke price book to values-nya itu di 0,88 kali. Oke, ini masih di bawah 1. Ini masih under value ya. Dan biasanya sih kalau dengan PBV kayak gini itu lebih lincah sih pergerakannya. Kalau lagi sentimennya oke, and then ada apa ya dari sisi teknikalnya udah mulai ini biasanya sih ini lincah pergerakan saham ini ya. Karena ini kan mendekati 1. Kalau di atas 1 itu sudah over value kalau lebih dari 1. Tapi kalau di bawah 1 itu masih under value artinya masih sangat murah. Oke, ROE-nya 21,01%. Ini menarik. Di atas 15% cukup menarik. ROA-nya 14,31% kawan. Iya, ini juga menarik sih. Debt equity rasionya 0,37 kali. Nah, ini di bawah 1 guys gitu. Jadi ini cukup menarik ya. Sebenarnya saham batu bara mungkin mayoritas ya, hampir semuanya saya bilang hampir. Nanti bisa di cross check aja itu mungkin darinya itu di bawah 1 gitu. Nah, kalau di atas 1 tuh kita harus hati-hati, ini kaitannya dengan rasio utang sebenarnya sih. Jadi ini masih di bawah 1, artinya masih 0,37, ini cukup menarik ya. Oke, net profit margin-nya itu 25,95. Oke, langsung saja. Teknikalnya bagaimana? Di sini ada beberapa teknikal ya. Ada indikator maksudnya. Mulai dari moving average, ini mulai dari MA5 sampai MA200 juga kawan di sini ya. Tadi kan ditutup di 3.100. Artinya ini di atas ya, di atas mulai dari MA5-nya sampai di atas dari MA200-nya. Jadi kalau udah kayak gini, biasanya sih itu cenderungannya sih uptrend sih sebenarnya, kecenderungannya gitu guys gitu. Oke. Kemudian technical indicatorsnya juga di sini ada RSI sampai William SR ya di sini ya. Ini sudah pada overbought gitu ya, parameternya 14 gitu. Ya kita lihat aja lah nanti kalau udah overbought kayak gini, teman-teman jangan terlalu ini ya, saran saya itu jangan terlalu overreaktif ya, jangan terlalu spekulasi. Kita lihat aja dulu bagaimana nanti chartnya, momentumnya kayak apa gitu kawan. Karena khawatir nanti nyantol atau kalau ada koreksi nanti kita malah nyantol kalau ada profit taking. Oke, kita mulai sini secara harian, secara chartnya seperti ini tampilannya. Memang masih ada volume juga ya kan, RSI juga masih memberikan peluang penguatan ya. Kalau udah kayak gini, ini mungkin polanya nih three-way shoulder nih. Kita nunggu momentum koreksi kalau secara harian ya. Tapi kita coba lihat secara mingguan kawan. Secara mingguan ini malah golden cross ya, baik dari ini ya, dari volumenya ini di sini, ini juga golden cross. Kemudian dari sisi ini hampir golden cross, mohon maaf. Di RSI ini malah RSI-nya malah golden cross sudah, dan MACD juga ini udah berbalik arah ya untuk ini ya secara mingguan untuk uptrend gitu. Dan kita lihat secara bulanannya. Nah, secara bulanan ini malah dia golden cross ya. Jadi secara bulanan ini saham batubara kayaknya mulai ini deh. Terutama Adaro nih. Kayaknya udah mulai uptrend, full uptrend nih kawan.
di atas 64%, keren. Oke, ini secara bulanan, tapi ya kalau secara harian kita harus hati-hati nanti kalau ada koreksi atau profit taking ya gitu. Tapi pada prinsipnya itu hal yang wajar sebenarnya sih kawan. Oke, itu tadi dari sisi fundamental dan teknikalnya. Kita langsung masuk ke fitur arrow bagaimana. Oke, di sini ini fitur arrow-nya kawan di sini ya, teman-teman. So guys, di sini ada beberapa indikator atau sinyal di sini ya. Pertama sinyalnya itu adalah hold. Ingat, jangan lupa saham Adaro ini sudah menguat 31% atau plus 70 poin. Jadi ditutup di 3100 ya. Artinya ini sudah hampir 3%-an penguatannya gitu. Di hari Jumat kemarin, di tanggal 19 Juli 2024. Oke, sinyalnya sini hold, technical trend up, masih naik tuh. Konfirmasi dengan baterai warna hijau 4 garis ya. Oke, masih ada peluang untuk naik. Supportnya itu di 3040 dan resistennya di 3150 atau 3150 rupiah per lembar. Nah, ini hati-hati kalau dari area ini kawan. Takutnya nanti akan ada profit taking atau koreksi kayak gitu. Tapi itu hal yang wajar karena kita lihat tadi baik secara mingguan atau bahkan bulanan dia masih ada peluang untuk menguat sih sebenarnya sih. Oke, di sini ada support resisten mulai dari support 1 sampai support 5. Ya kan, mungkin nanti kalau terjadi koreksi kita bisa nunggu di support 1 apa support 2 atau di support 5-nya juga. Gitu juga kalau resistnya misalnya dia break, dia ada peluang sampai 3200 misalnya, atau bahkan sampai di 3275 atau hampir 3300 ya. Kalau semisal terjadi break. Tapi kalau berbalik arah ya, nggak mampu break resist ya, dia bisa koreksi sampai ke area 3000-an sih. Mungkin seperti itu guys gitu. Oke guys, kita lanjut. Sini ada komentarnya juga. Harga saat ini Adaro berada di harga 3100, naik 70 rupiah atau 2,31% secara persentase. Transaksinya nilainya tercatat 347,6 miliar selama 5 hari terakhir, mengalami kenaikan 95%. Jadi selama seminggu itu naik itu hampir 10% dan itu ya. Cukup aktif ditransaksikan. Nah, ini tadi ya cukup aktif karena tadi PBV-nya itu kan di 0,88 ya, udah hampir mendekati 1. Itu memang lebih aktif itu, artinya volatilnya enak lah gitu kalau kita lihat. Mayor trend masih dalam kondisi bullish, trend harga masih dalam strong uptrend juga ya, strong uptrend channel dalam bullish area, sudah masuk jenuh beli ya, artinya sudah overbought, momentum bisa diiringi aksi profit taking. Nah, ini aksi jual atau profit taking, kita harus hati-hati nih. Kalau di area 3100 sampai 3150 itu kita harus hati-hati kawan di situ. Tren kenaikan harga bergerak sedikit agresif sehingga rawan akan aksi profit taking. Nah, itu ya. Jadi hati-hati kalau udah di area resist, kalau yang sudah untung mungkin bisa lah sebagian di take profit dulu ya. Tapi disclaimer on sekali lagi, atau bisa kita lihat atau kita cermati dulu di 3150 nanti apakah kuat atau enggak gitu. Oke, jadi pastikan tuh trading plan-nya ya. Oke, lanjut kita ke value analyzer-nya di sini ya. Di sini ada ini ya, ada PG ratio di sini kawan. PG ratio ini itu menariknya tuh kalau di bawah 1. Kalau udah di atas 1 itu udah overvalue, artinya udah tergolong mahal dari sisi PG rasionya ya kan. Tapi kalau dari sisi rasio yang lain tentu beda tafsirannya tadi. Oke, itulah kenapa pada PG analisisnya ya, dengan PG rasio Adro ini di 12,15, akhirnya analisisnya yang keluar adalah overvalue atau sudah bisa dibilang ini tergolong mahal gitu dari sisi PG rasionya. Anyway, secara fair value estimation di sini saham Adro ini sendiri itu di 7.622,46. Artinya ini masih under value karena di bawah fair value-nya ya. Kan harga sekarang itu 3.100 tuh harga pasarnya. Nah, ketika harga pasar di bawah fair value-nya itu masih under value. Ya, ini jauh banget nih, 7.600 malah. Dan secara industrial juga ya, estimation value-nya itu di 38.701,81. 38.700, jauh banget. Oke, kita lanjut. Kita akan bandingkan rasio emiten terhadap rasio industrinya. Sekali lagi, pastikan rasio emiten tidak lebih dari rasio industrinya. Jadi harus di bawah rasio industrinya ya untuk rasio emiten ini. Oke, kita mulai dari pairnya. Pairnya Adro 3,45 kali versus industri 386,69 kali. Oke, nice, masih di bawah. PBV Adaro 0,84 versus industri 33 kali ya. Oke, ini juga masih di bawah, good. ROE-nya 24,24% dan versus industri 6,28%. Nah, ini kita harus waspadai nih. Hanya waspadai saja gitu. DER 0,45 versus industri 0,90 kali. Ya, ini sudah cukup baik ya karena di bawah 1 dan juga masih di bawah DER industrinya guys. Nice di situ. Oke guys, seperti itu ya reviewnya untuk saham Adro ini sendiri.
Berikan like, share, subscribe-nya, juga nyalakan loncengnya, atau silakan tinggalkan komen kalau ada pertanyaan ya. Dan support terus channel YouTube ini agar saya makin semangat lagi ke depannya untuk update juga buat teman-teman. Bagi yang mau buka akun di RHB Sekuritas Indonesia atau di RHB Tersmart ini ya, silakan langsung download aja di Google Play Store. Itu ada ya untuk pengguna Android, dan juga di App Store untuk pengguna iOS. Di situ silakan, linknya juga saya sudah cantumkan juga di kolom deskripsi guys gitu. Nanti masukkan kodenya, mengetahui salesnya, mengetahui RHB itu dari salesnya, dan masukkan itu kodenya tuh BM5 agar nanti terkoneksi dengan saya. Oke, BM5 jangan lupa. Oke, sekali lagi thank you. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, happy lucky, happy trading, and happy investing. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.